Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Kita akan belajar Alkitab. Walaupun ini kita akan mengulang pelajaran seri kesempatan untuk memilih. Dan kita di sini akan membahas seri ini namun tanpa bukti atau tanpa ayat-ayat. Maksudnya memang ada di sini beberapa ayat-ayat, tapi kita tidak bukanya dan kita nggak reason dalam-dalam, hanya intisarinya saja. Jadi teman-teman bisa nonton video-video sebelumnya kalau nggak belum pernah nonton video sebelumnya. Tapi kalau sudah belum pernah nonton, mari kita mengulang semuanya dengan seksama. Jadi di sini kita belajar seri kesempatan memilih, oke? Nah, di seri kesempatan memilih kita itu jadi dua, atau yang pertama ada dua kesempatan, yaitu kesempatan pertama dan kesempatan kedua. Kesempatan pertama kita belajar bahwa ada prinsip pilihan yang tidak baik dan yang baik. Dan di sini manusia memilih yang tidak baik dan mereka harus mati karena yang tidak baik itu adalah dosa. Dan saat mereka harus mati karena karakter Bapa kasih, Bapa mengasihi mereka, manusia tidak mati. Dan yang mati adalah dan yang mati adalah anaknya, karena Bapak itu adil. Karena Bapak itu adil, jadi harus ada yang mati, dan yang mati adalah anaknya sendiri. Dan anaknya itu adalah yang mengungkapkan kasihnya itu. Lalu di sini kesempatan kedua itu berlanjut, yaitu ada judulnya kematian dan kehidupan. Jadi di sini kita belajar bahwa ada domba. Dan domba itu bermulai dari kesempatan kedua, bahwa lambang dari anaknya yang mati itu dilambangkan oleh domba itu. Dan domba itu tentu saja memiliki darah dan daging. Tapi kalau di ayat Genesis 3:21 di sebelumnya, di episode sebelumnya yang kedua, itu kulitnya dipakai untuk dipakai. Dan kita belajar di sini bahwa bangsa Israel, mereka dagingnya dimakan dan darahnya dipercikan. Ini aku besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kita dapat ini, dan sekarang setelah kayu salib, domba ini yang harus mati digantikan atau sudah dihapuskan dombanya ini, kematiannya ini oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mengingatkan kematiannya Tuhan Yesus. Walaupun saat kita menyembelih domba, atau dulu ya, bukan kita ya, dulu itu untuk mengharapkan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Lalu pertama bukan masuk ke yang sini, tetapi yang ke sini, yaitu bahwa kita mau menjawab orang yang bilang fish itu untuk sacrifice. Jujur ini nggak ada orang yang komen kayak gini ya. Teman-teman cari semua itu nggak akan ada ketemu orang yang kayak gini. Untuk saat ini ya, mungkin nanti kedepannya akan ada, tapi ya entahlah. Tapi di sini kita menjawab orang yang bilang fish itu untuk sacrifice karena ada orangnya, tapi nggak komen di sini ya. Dan orang itu bilang bahwa fish itu untuk sacrifice, dan buktinya ini. Dan kita tahu dulu bahwa dia itu memelihara sahabat. Lalu kita menjawabnya, caranya adalah kita kasih tahu bahwa fish itu adalah sahabat, dan dia nggak melakukan fish. Jadi dia itu nggak ngelakuin fish karena dia bilang kalau fish itu untuk sacrifice, jadinya fish itu dihapuskan lah, karena kan sacrifice juga dihapuskan. Nah, lalu sini fish itu sahabat. Nah, setelah itu aku lupa kalau aku harus bahas ini ya, apa arti fish untuk sacrifice, tapi aku malah
sini bahwa ada membunuh yang diizinkan, bahwa yang pembunuh yang diizinkan adalah membunuh yang yaitu membunuh binatang binatang yang yang disayang Tuhan atau diperintahkan Tuhan. Itu hanya perintahkan untuk bunuh domba ini, jadi itu dibolehin. Tapi kalau bunuh yang kedua, yang pertama kali, yaitu membunuh yang tidak diizinkan, inilah yaitu pembunuhan pertama kali yang tidak diizinkan adalah Kain membunuh Habel. Nah, lalu lalu kita lalu aku ingat kalau aku tuh harus bahas apa, arti ini. Jadi sekarang aku jawab bahwa apa arti fishnya untuk sacrifice. Lalu kalau fish itu adalah sahabat, jadi kayak gini. Jadi di saat di Taman Eden yang warna kuning ini, itu kita akan diminta untuk melihara sahabat. Oleh sebab itu sekarang kita melihara sahabat juga. Lalu saat jatuh dalam dosa, muncullah sacrifice. Jadi sacrifice atau bunuh domba ini karena ada dosa, karena harus ada yang mati, harus ada yang menanggung. Tadi aku agak bilang menanggung kematiannya itu, dan untuk sementara ya, dan yang sebenarnya yang mati itu hanya Yesus yang di tengah sini. Dan di situ juga tetap ada fish. Di fish itu untuk sacrifice itu tusok. Sacrifice itu maksudnya bahwa fishnya itu memang di dalamnya ada sacrifice-nya karena sebelum kayak salib. Seperti itu ya. Jadi mereka nggak harus bergandengan tangan, kayak nggak dirantai gitu. Cuma istilahnya kayak mereka lagi ketemuan bergandengan aja gitu. Tapi nanti juga akan terpisah. Dan di saat Yesus mati, sacrifice itu dihilangkan karena sudah ada yang mati. Atau karena sacrifice itu melambangkan yang nanti akan mati. Jadi yang saat sudah mati itu sacrifice-nya dihapuskan karena yang nanti akan mati itu sudah ada. Ngerti ya? Kalau udah ikutin video ini pasti ngerti. Dan fish-nya ini terus masih ada saat ini karena fish-nya itu dari Eden pun ada. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus bilang sendiri. Bahkan Rasul Paulus pun bilang bahwa mari kita keep the fish. Walaupun ini nggak ada ya di pasalnya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang di Matius 26, dibilang bahwa nanti aku akan makan di kerajaan surga juga. Jadi di kerajaan surga pun makan fish juga. Di fish ini selalu ada di sini. Dan sacrifice-nya itu baru aja di sini. Oke. Lalu kita akan review yang kemarin baru. Yang kemarin sih. Kemarin yang pelajaran sebelumnya, yaitu berdasarkan upah dosa yang dipakukan. Jadi sebelumnya itu aku bilang kalau ini tuh yang di 1 Timotius 10 dibilang kalau Tuhan Yesus itu yang menghapuskan dosa, tapi maksudnya kematian, menghapuskan kematian itu dan menanggung upah dosanya itu, kan? Tapi aku bilang aja itu di kayu salib, padahal aku nggak ada ayat. Di sekarang di istilahnya video terakhir dan tanda kutip ini tuh aku jawab itu, yaitu ayatnya ada 3 ayat ini, bahwa intinya di sini Tuhan Yesus memakukan upah dosanya itu di kayu salib atau di saat kayu salib. Jadi seperti itu. Pelajaran kemarin kayak dipendekin sih, lumayan pendek. Mungkin ini kalau kita kasih apa, kayak kasih bukti-buktinya mungkin 1 jam aja, kan dikit-dikit aja kan, supaya kita ngerti untuk teman-teman semua yang belum pernah tahu ini ya. Tapi ini penting juga.
Karena siapa sih yang nggak mau menurut, siapa sih yang nggak mau senengin Bapak, yang bahkan semuanya orang itu mau mendapatkan kehidupan kekal, tapi nggak semua orang mau pilih untuk melakukan syarat mendapatkan kehidupan kekal. Jadi teman-teman, aku ingatin selalu bahwa jujur adalah kunci keselamatan. Dan teman-teman selalu reason bersama dengan orang satu frekuensi, dan juga reason bersama-sama dengan Roh Kudus. Reason pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.